Sobat calon guru semuanya, mulai saat ini teman-teman sudah bisa nih untuk mencetak kartu peserta ujian CPNS 2024. Nah, pada kartu peserta ujian kita yang terbaru di sini tertera yaitu untuk tanggal ujian, sesi dan lain sebagainya. Selain itu juga teman-teman bisa mengecek yaitu pada portal resmi instansi yang didaftar untuk mengetahui detail informasi pelaksanaan ujian dan juga tata aturan untuk mengikuti SKD CPNS 2024. Setidaknya bagi teman-teman pelamar CPNS terdapat dua link pengumuman resmi jadwal SKD CPNS yang perlu diperhatikan, dan mulai sekarang teman-teman sudah bisa nih untuk segera cetak kartu peserta ujian CPNS 2024. Kira-kira apa saja hal penting yang perlu kita perhatikan pada saat ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, setelah beberapa saat ya sejak kemarin itu di sini kita kesulitan untuk mengakses di SSCASN. Namun mulai sore ini teman-teman sudah bisa dengan lancar nih untuk login ke akun SSCASN untuk peserta seleksi CPNS yang sudah lulus seleksi administrasi Pascasangka untuk mencetak kartu ujiannya bagi kalian yang memutuskan untuk memakai nilai SKD CPNS 2024 atau yang memutuskan untuk tidak menggunakan SKD tahun 2023 atau untuk yang memastikan dirinya untuk ikut SKD CPNS 2024 ini. Bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori tersebut, ini silakan segera saja untuk login ya. Di sini login ke akun SSCASN masing-masing. Dan berikutnya di sini pada halaman resume pendaftaran calon ASN, di sini kalian bisa scroll ke bawah yaitu diarahkan ke bagian yaitu bawahnya seleksi administrasi. Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian di sini sudah dengan lengkap teman-teman untuk mengunduh kartu peserta ujiannya. Kalian bisa klik saja di sini cetak kartu peserta ujian ya. Ini sudah bisa teman-teman. Misalkan kalian menemukan kendala yang seperti ini, artinya kalian terlalu lama berada di sini. Dan di sini kita terlogout secara otomatis ya. Solusinya di sini kalian silahkan klik saja klik tombol OK ya. Kemudian login kembali. Selanjutnya teman-teman di sini bisa login kembali menggunakan nick dan juga passwordnya. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul. Oke, nah berikutnya di sini kita klik masuk nih. Kemudian akan diarahkan menuju ke bagian resume. Nah kalau misalkan teman-teman di bagian ini sangat sulit banget untuk daftar, untuk masuk ya, untuk login, maka saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan browser yang berbeda. Biasanya kalian menggunakan Chrome yang ini misalkan. Kalian coba menggunakan Chrome yang lain untuk bisa login ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalian bisa perbaiki untuk koneksi internetnya. Pastikan koneksi internet itu lancar. Kalau misalkan kalian biasanya menggunakan WiFi ya, nah ini bisa juga kalian coba untuk memakai paket data, paketan internet yang ada di HP itu di tethering menggunakan hotspot. Itu bisa juga nanti untuk memperlancarnya. Yang jelas untuk saat ini teman-teman sejak tanggal kemarin ya, sejak tanggal 14 Oktober tuh sudah bisa nih untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, di sini sudah bisa ya. Mengapa di sini kita harus segera mencetak kartu peserta ujian? Dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu bisa saja mengikuti ujian itu pada jadwal-jadwal awal, pada tanggal-tanggal awal pelaksanaan SKD. Nah tentunya kalau misalkan kita telat untuk mencetak kartu ini, ya nanti kita keteteran juga ya. Ada juga yang mulai besok itu kita harus ikut ujian berdasarkan dari jadwal yang diberikan di instansi, namun kita belum bisa cetak nih kartu peserta ujian. Nah setelah sampai sini silakan teman-teman klik saja di sini yaitu cetak kartu peserta ujian. Berikutnya akan muncul di sini ya. Ini muncul kartu ujiannya. Ini kita tunggu untuk nanti bisa di-download, kemudian silahkan dibuka. Dan berikutnya di sini teman-teman setelah diunduh kartu peserta ujiannya, di sini hal penting yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama. Kalau misalkan di bagian data ya, di bagian data ini kan kita ya sudah fix seperti ini ya. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan itulah ini pada lokasi ujiannya. Untuk lokasi ujian untuk CPNS itu saya rasa sama dengan ketika dulu kita memilih formasi, itu kan untuk kita sekaligus memilih untuk titik lokasi ujiannya. Nah kebetulan saya ini nanti berada di Wisma Haji Madiun ya. Nah ini hal pentingnya. Kemudian untuk alamatnya di sini kalian bisa catat dan juga di sini nanti bisa survei dulu ya sehari sebelum ya, misalkan seperti itu. Nah berikutnya di sini hal penting lainnya adalah teman-teman cek yaitu untuk pelaksanaan ujiannya itu tanggal berapa. Kebetulan saya itu di sini di ini ya, yaitu di tanggal 29 Oktober. Nah nanti masuknya itu adalah di sesi 3.
Nah, sesi 3 itu pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya adalah ini adalah jam 13 sampai dengan jam 14.40. Nah, tentunya kalau misalkan di sini yaitu di sesi 3 jam 13 sampai dengan 14.40 waktu setempat, ini kita datangnya jangan sampai mepet ya. Karena apa? Karena nanti sebelum dilaksanakan ujian, ini nanti akan ada rangkaian kegiatan yang nanti kita harus ikuti ya. 90 menit sebelumnya ini kita harus hadir. Nah, misalkan ini saya tuh masuk di sesi 3. Nah, berikutnya yang kedua, nanti teman-teman bisa diunduh ya untuk pengumuman di instansi masing-masing. Nah, kira-kira untuk sesi 3 itu nanti kita ketentuannya seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek di sini adalah di bagian pengumuman instansi masing-masing. Ya mana di sini untuk pembagian sesi, saya tadi kan masuknya tuh di sesi 3 ya. Nah, ini untuk sesi 3. Di sini sesi 3 itu pelaksanaan SKD itu jam 13.00 sampai dengan jam 14.40. Di sini nanti waktunya 100 menit ya. Inilah untuk pelaksanaan SKD-nya. Nah, di sini nanti saya harus datangnya itu jam berapa? Nah, minimal itu nanti ya kalau saya tuh jam 11 tuh sudah datang di lokasi ya. Syukur dari pagi kita datang malah bagus ya. Supaya nanti kita bisa bersiap dan tidak terlalu capek gitu kan. Karena apa? Mulai kalau misalkan kita tes di sesi yang ketiga, ini kan jam 13 sampai dengan 14.40. Maka dimulai jam ini yaitu 11.30 sampai dengan jam 13 ini sudah ada rangkaian kegiatan selama 90 menit. Yang pertama yaitu registrasi dan pemberian PIN peserta. Nah, ini. Kemudian setelah itu nanti penitipan barang, kemudian body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril, kemudian perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Nah, ini kalian kalau misalkan saya cek tadi adalah di sini saya tuh masuknya ke sesi 3, berarti nanti saya mulai jam sekian ini sudah mengikuti rangkaian kegiatan. Samanya juga dengan teman-teman ketika masuk di sesi 1. Untuk sesi 1 kan pembagiannya di sini. Pelaksanaan SKD jam 8 sampai dengan jam 9.40 nih. Nah, ini berikutnya di sini saya harus datang itu sebenarnya jam 6 itu sudah datang ya. Karena apa? Jam 6.30 sampai dengan jam 8 selama 90 menit sudah dilakukan rangkaian kegiatan yang tentunya di sini nanti harus kita ikuti. Nah, kemudian setelah kita mencetak kartu peserta ujian, maka di sini apa saja yang perlu kita bawa? Sama halnya dengan yang teman-teman dapatkan, yaitu pada bagian kolom perhatian di kartu ujian masing-masing, yaitu di sini nanti peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Nah, ini ya. Kemudian pas kartu peserta ujian ini wajib dibawa saat pelaksanaan. Nah, kartu ujian ini kalau bisa jangan hanya di printnya 1 ya, minimal 2 atau 3 itu nggak apa-apa. Nah, ini kartu ujian dibawa, kemudian peserta wajib membawa kartu tanda penduduk ya, KTP bisa, pokoknya kartu identitas diri yang sama dengan data yang ada di kartu ujian ini. Karena kalau misalkan nggak sama, itu nanti kita nggak boleh nih untuk masuk ke ruang ujian. Kemudian teman-teman jangan sampai lalai ya. Ini kelalaian peserta dalam membaca, memahami informasi ini tanggung jawab kalian. Kemudian teman-teman wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Nah, ini tentunya teman-teman harus diperhatikan betul ya. Nah, di sini selain kita mengecek cetak kartu peserta ujian, maka saya rekomendasikan untuk berkunjung nih, yaitu ke website resmi dari instansi yang didaftar. Misalkan saya ini adalah mendaftar CPNS di Kabupaten Ngawi misalkan, maka di sini kita berkunjung yaitu untuk mengunduh secara detail informasi yang ada di PKPSDM Ngawi. Misalkan saja adalah seperti ini, saya berkunjung ke sini ya, yaitu BKD Ngawi. Seperti ini kita bisa klik enter. Dan berikutnya kita berkunjung nih, yaitu pada websitenya. Nah, ini bkpsdm.ngawikap.go.id, nanti kalian sesuaikan dengan instansi masing-masing ya yang didaftar. Dan di sini sudah ada yaitu pengumuman terbaru untuk pengumuman jadwal pelaksanaan SKD CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, kalian sebaiknya mengunduh ini ya. Untuk pengumuman ini kalian bisa klik saja di sini. Dan selanjutnya pada surat edaran terbaru ini kalian bisa unduh saja untuk melihat tata peraturannya dan juga nanti kita tuh masuk ke sesi berapa dan di ruang berapa itu secara detail ada di sini teman-teman. Nah, ini yaitu jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS 2024. Dan di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek ini adalah untuk jadwal peserta yang ada yang mengikuti seleksi untuk tujuan CPNS di Ngawi. Ini adalah lokasi ujiannya, ini adalah tesnya itu dari BKN Pusat Cililitan. Kemudian nama kita, kemudian jadwalnya di sini nanti di hari Rabu tanggal 13 November. Kemudian kita masuk di sesi 3, kita memutuskan untuk ikut ujian.
Nah, kemudian di sini disesuaikan untuk lokasi ujian. Saya rasa untuk lokasi ujian, kemudian jadwal sesi ini kita sudah tertera nih pada kartu peserta ujian masing-masing. Nah, ini silahkan dicek di instansi masing-masing yang didaftar. Dan selanjutnya tata tertib dan juga peraturan-peraturan untuk pakaian apa saja dibawa. Ini kalian silahkan dipelajari ya pada instansi masing-masing. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semua ya.